Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada seluruh mahasiswa penganggaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menambahkan materi pada perkuliahan pertemuan kelima, anggaran penjualan. Karena mungkin memang perlu ditambahkan cara mengerjakan dan contoh soal yang ada. Baik, langsung saja ya. Berikut ini ada informasi tentang soal contoh kasus penganggaran perusahaan yang dinamakan perusahaan PT Dirhana. PT Dirhana ini menjual makanan ternak ya. Dan di sini terdapat informasi penjualan dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Mohon maaf sebentar masih ada gangguan. Oke. Apakah sudah bisa? Oke, sudah bisa. Ya, saya jelaskan ya teman-teman. PT Dirgana ini ada informasi yang sebenarnya mungkin bentuknya adalah berupa cerita atau kebijakan perusahaan yang kaitannya dengan anggaran penjualannya. Tapi kemudian saya ringkas dalam informasi data, ya, informasi yang sudah berupa tabulasi. Jadi ceritanya nanti akan saya sampaikan. Ceritanya seperti ini, ya. Jadi PT Dirgana ini atau PT Dirhana ini, ingin memprediksi jualan pada tahun 2006 sama 2007. Ya. 2006 sama 2007 ini penjualan yang ingin diprediksi. Ya, saya tulis saja berapa prediksi penjualan tahun 2006 dan 2007. Itu yang pertama ya. Terus kemudian ada informasi tambahan ya. Nah, ini yang merupakan contoh cerita. Ini informasi tambahan ini biasanya dalam bentuk cerita. Setelah ada informasi tambahan, ada pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua setelah informasi tambahan yaitu buatlah atau susunlah anggaran penjualan tahun 2006 dan 2007 setelah adanya informasi tambahan. Tanda keras ya. Oke. Nah, di sini yang pertama kita kerjakan adalah memprediksi berapa penjualan pada tahun 2006 dan 2007. Sebelum kita membuat penganggarannya. Sebelum kita membuat rincian penganggarannya. Yang pertama kita harus memprediksi dulu. Nah, tapi sebelumnya lagi saya bacakan dulu informasi tambahannya. Nah, informasi tambahan ini biasanya berupa cerita bahwa kebijakan perusahaan mendistribusikan atau menjual produknya dengan sebaran sebagai berikut. Berdasarkan analisa pasar, perusahaan mengutamakan kota Pekalongan ya, dari dua kota yang menjadi target marketnya. Karena kota Pekalongan memiliki potensi yang lebih besar daripada Batam. Sehingga perusahaan memutuskan untuk memasarkan dan menjual produknya sejumlah 60% di kota Pekalongan. Ditulis seperti ini di tahun 2006 ya. Kemudian untuk Batang sejumlah 40% dari total unit yang diproduksi atau yang akan dijual. Nah, ini informasi tentang
sebaran distribusi penjualannya. Kemudian ada informasi tambahan lagi, yaitu pada triwulan 1 sampai triwulan 4 ada kecenderungan perubahan dan dinamika penjualan pada setiap triwulannya, yaitu ada kadang turun, kadang naik. Seperti contoh misalkan di Kota Pekalongan, penjualan triwulan pertama 30% dan penjualan triwulan kedua 20%, artinya ada penurunan. Nah, setelah itu di triwulan ketiga 20% dan triwulan keempat naik lagi 30%. Itu artinya dinamika berdasarkan analisa pasar. Dan ini merupakan kebijakan perusahaan. Begitu juga dengan daerah Batang. Di bulan pertama 25%, naik menjadi 35%, kemudian turun lagi menjadi 20%. Ya, ini ya. Oke, terus ada informasi tambahan ketiga. Tadi yang pertama, informasi yang pertama adalah tentang distribusi di tiap kota, 60-40. Pekalongan 60, Batang 40. Informasi yang kedua adalah sebaran tiap bulannya, tiap triwulannya. Ya. Informasi ketiga adalah kenaikan harga. Bagaimana cara kita menganggarkan penjualan dengan menambahkan kenaikan harga? Kita lihat ya. Di sini kita sudah menjawabnya. Ya. Untuk penyelesaiannya ini dengan cara metode trend least square ya, metode trend least square dengan rumus sebagai berikut. Ya, masih sama ya, sama dengan A plus BX. Di mana A sama dengan sigma Y dibagi N dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ini metode trend least square ya. Nampaknya ini cukup jelas bagi teman-teman semua. Tapi saya ulangi lagi ya. Di sini saya hapus dulu X-nya ya. Ingat, untuk memprediksi dengan metode trend least square harus ada requirement yang muncul. Nah, tapi di sini ada tambahan harga karena kita tidak hanya memprediksi tapi juga menganggarkan. Jadi ada satuan rupiah. Kita tentukan dulu X atau nilai X. Ingat bahwa di sini adalah data genap. Ya, tahun 2000 sampai 2006 ada 6 data. Kita tentukan dulu titik tengahnya yaitu tahun 2002 dan 2003. Kita tuliskan angka min 1 pada tahun 2002 dan 1 pada tahun 2003. Kemudian setelah itu kita tulis nilai X dengan interval 2. Itu min 3 dan ke atasnya min 5. Untuk ke bawah dengan interval 2 sama 3, 5. Ya, seperti ini. Oke. Setelah itu kita hitung nilai X kali Y. Ya, ini adalah perkalian X kali Y. Untuk lebih jelasnya mungkin saya hapus lagi untuk nilai X-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti biasa sama dengan nilai X dikali Y. Untuk sementara ini kita tidak mengutak harga ya. Harga tersebut tapi dimunculkan. Setelah nilai X-Y kita ketemu, baru kemudian kita hitung X kuadrat. Oke, kita ulangi lagi supaya lebih jelas. Sama dengan X kuadrat. Ya, seperti ini. Sehingga angkanya muncul sekian. Oke. Jika sudah selesai, maka kita bisa memprediksi penjualan tahun 2006. Penjualan tahun 2006 kita hitung unitnya dulu. Ya, ini adalah unit. Kita sudah ketemu dengan rumus A sama dengan sigma Y bagi N. Di sini sudah ketemu sigma Y bagi N. Apakah benar? Nah, ini sigma Y ya. Sigma Y itu adalah jumlah dari penjualan dibagi N, jumlah data 6. Enter, ketemu. Begitu juga B. B adalah sigma XY
bagi sigma X kuadrat. Di sini juga sudah ketemu. Muncul angkanya sekian. Biarkan saja, tidak usah dibulatkan karena kita menggunakan Microsoft Excel, jadi tidak masalah, tidak terlalu sulit. Nah, terus kemudian kita masukkan persamaan karena sudah ketemu nilai A dan nilai B. Berapa nilai X untuk tahun 2006? Ya, ini masih ada yang mungkin perlu kita jelaskan ya. Oke, kita buat tabel duplikasi untuk membantu menentukan nilai X ya. Ingat, di sini nilai X ya, ini nilai X tadi ya. Saya tulis lagi. Berapa nilai X untuk tahun 2006 dan tahun 2007? Nilai X-nya adalah terusan dari nilai X sebelumnya, yaitu nilai X pada tahun 2005. Di sini 7 ya. Intervalnya 2. Karena konsisten sebelumnya intervalnya juga 2, maka kita tulis 7. Dan untuk tahun 2009 adalah 9. Begitu teman-teman ya. Nah, ini baru bisa kita hitung Y sama dengan A plus BX. Ya, pada warna merah ini sudah ketemu. Coba kita cek rumusnya. Y 29. Sorry. A sama dengan Y sama dengan A BX ya. Jadi di sini A. Nah, itu ada di sini ya, A. Plus B ya, dalam kurung B. B ini itu ini. Terus X. X-nya adalah 7. Atau boleh juga kita ganti dengan angka di sini. Sama saja ya. Di sini misalkan. Boleh. Hasilnya sama. Nah, kemudian tahun 2007 sama A sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Ya, A plus BX. X-nya 9. Kita juga bisa ganti. Atau mungkin kita bisa delete ya. Misalkan kita delete dulu. Di sini kosong. Ya, ini dikasih tanda absolut 1 kali. Ini dikasih tanda absolut 1 kali. Supaya kita terbiasa dengan formula Microsoft Excel. Ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini akan mengikuti karena di sini ya, sudah kita tuliskan. Untuk membedakan, saya berikan warna yang berbeda. Nah, kemudian artinya di sini kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Berapa prediksi penjualan tahun 2006 dan 2007? Jawabannya adalah 175 unit. Betul? Ya, 175 unit. Supaya tidak bingung, kita hilangkan sementara untuk pembulatannya. 175 unit. Dan untuk tahun 2007, 181 unit. Ingat bahwa di sini itu ada harga. Karena ini adalah anggaran penjualan. Sehingga kita harus menuliskan 175 unit dan 181 unit ini untuk pabrik penjualan makan ternak ini nominalnya berapa? Di sini ketemu Rp99.000 dan 1.184.000. Dari mana? Yaitu unit penjualan, prediksi penjualan dikali harga. Nah, terus harga ini dari mana? Kok muncul angka 5.700? Kita lihat lagi informasi tambahannya. Di informasi tambahan yang ketiga ada kenaikan harga. Jadi sementara kita belum pakai informasi ini ya, 2 informasi di awal justru kita belum pakai. Kita pakai dulu informasi kenaikan harga. Tahun 2006 naik 20%. 20% dari apa? Yaitu dari harga tahun 2005. Harga tahun 2005 berapa? 4.750. Bagaimana cara ngitungnya? Mudah sekali. Ya, 120% dikali 4.750. Kenapa 120? Maksudnya adalah 100% plus 20%. Karena naik 20%. Kalau turun ya berarti 100% dikurangi 20%. Just in case
harganya naik, jadi ditambah 20%, jadi angkanya 120%. Ketemu harga yang baru adalah 5.700. Berapa untuk tahun 2007 harganya? Harganya naik 15%. Dari mana 15%-nya? Yaitu 15% dari harga tahun sebelumnya, tahun 2006. Jadi di sini adalah 115% dikali harga tahun 2006. Nah, tinggal dikalikan di sini. Sehingga ketemu harga untuk tahun 2006 dan 2007 adalah 99.000 sekian dan 1.184. Oke, kita sudah mendapatkan informasi yang lengkap. Baru setelah itu kita bisa membuat penganggaran yang lengkap pula. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita hilangkan dulu jawaban-jawaban yang ada di sini. Ya, kita hilangkan dulu untuk sementara presentasenya. Oke, jadi kita tulis ulang dulu untuk tabelnya triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga pada tahun 2006. Harganya tetap selama setahun ya. Dan kita memperoleh harga ini dari perhitungan sebelumnya yaitu kenaikan harga tahun 2005 ditambah 20%. Oke. Sehingga di sini harganya harus masuk di sini ya. Oke, saya ulangi lagi. Kita tulis saja sama dengan harga di sini, terus kita berikan tanda absolut. Enter, kita tarik. Ya, selesai. Kemudian di sini ada dua kota ya. Dua kota ini memiliki sebaran penjualan yang berbeda. Pekalongan 60% dan Batang 40%. Ya. Mungkin saya tuliskan supaya tidak bingung di sini ya, 60%. Ya, Pekalongan 60%, Batang 40%. Ya. Terus langkah selanjutnya apa? Kita harus buat ini dulu ya. Dalam penganggaran itu selain jumlah unit penjualan, harga ya, ini jumlah unit penjualannya berapa karena kita sudah tahu tapi sebarannya dirubah lagi dalam triwulan, maka kita pecah nanti ya dari 175 ini kita pecah. Ini kan penjualan tahun 2006, kita sudah tahu 175 unit. Tapi triwulan satunya berapa persen dari 175 unit ya. Kemudian triwulan kedua berapa persen dari 175 unit dan seterusnya. Cara menghitungnya adalah kita masukkan dulu persentase tiap triwulan yang sudah ada pada informasi di soal ya. Untuk memudahkan menghindari kesalahan maka kita tulis ulang saja sama dengan ya, kita klik triwulan 1 tahun 2006 ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai triwulan keempat. Sehingga di sini akan muncul persentasenya dan muncul juga penjualannya. Tapi bagaimana kita menghitung angka-angka ini? Muncul 32, 21. Nah, di sini kita mengalihkan 60% dikali masing-masing persentase di tiap bulannya. Kita ulangi ya, seperti sebelumnya. Oke, kalau posisinya masih kosong seperti ini, kita tulis sama dengan 60% dari 175. Maka kita tulis 60% ya, dikali 175. Dikali 175 unit. Ya. Tentu saja hasilnya akan 105. Tapi ini masih salah ya. Karena kita belum menghitung ini ya. Jadi yang tepat adalah ya, 60% dikali 175 unit, kita tutup kurung dulu supaya nggak kemana-mana, supaya nggak lari-lari. Nanti kalau lari-lari capek ya. Nah, dikali apa lagi? Yaitu ditambah kalkulasi persentase tiap bulan, dikali lagi 30%. Nah, ini dibiarkan saja. Jangan lupa juga untuk
mengkandangkan angka 175 dengan cara Fn F4. Sekali aja. 32 ini untuk tahun triwulan pertama. Triwulan kedua berapa? Tinggal kita geser saja. Ketemu angka 105. 105 ini adalah 60%-nya 175 ya, dan di sini dirinci setiap triwulannya. Bagaimana dengan batang? Kurang lebih sama seperti itu. Mungkin teman-teman bisa coba ya, teman-teman bisa coba. Saya selesaikan saja supaya tidak terlalu lama video ini, karena ini hanya sifatnya tambahan. Kita udah kuliah cukup lama tadi ya. Ya. Jangan lupa untuk menuliskan setiap totalnya ini dengan sum ya, formula sum atau formula sum, bukan abitsam. Abitsam itu mahasiswa ya. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini ada angka 175 dari mana ini? Ini untuk meng-cross check apakah betul. Apakah sudah betul tahun 2006. Di sini 40% dikalinya ya. Kalau tadi di sini 32, ini 40%. Oke, saya betulkan dulu untuk pembulatannya. Oke, saya jelaskan lagi saja. Ya, di sini sudah muncul juga persentasenya, penjualannya juga sudah muncul. Caranya sama, yaitu dengan cara mengalihkan 175 dikali 40%. Kemudian ditutup kurung, dikali dengan angka persentase di sini. Angka persentase di sini tidak usah dikasih tanda absolut dolar seperti ini, tapi langsung saja. Kemudian kita bisa tarik ke sini. Nah, hasilnya ketemu. Ini juga kita bulatkan saja karena unit ya. Apakah betul totalnya 175? Kita cek 70 ditambah 105, hasilnya 175. Ini tambah ini. Terus apa lagi? Masukkan juga angka total penjualan. Total penjualan itu dihitung dari unit dikali harga. Yang Pekalongan tadi belum saya jelaskan ya. Saya jelaskan saja yang Pekalongan sama Batang secara singkat. Caranya adalah mengalihkan harga. Ya. Bisa seperti ini atau bisa kita tulis ulang. Misalkan kita hapus dulu. Sama dengan harga. Harganya ini dikali jumlah unitnya ini. Sesimpel itu. Enter, ketemu. Ada suara motor lewat. Apakah benar tadi 599? Betul ya. Oke, kita cek barusan betul 599. Batang juga sama. Harganya juga 5.700 Batang dan Pekalongan. Ya, karena tidak ada informasi perbedaan harga. Kalau nggak ada informasi perbedaan harga, maka harganya disamakan saja. Bagaimana kalau ada informasi perbedaan harga di Pekalongan dan Batang, Pak? Berarti kita nanti buat harganya dua, harga Pekalongan dan harga Batang. Makin panjang tabelnya ya. Nah, baru kemudian di sini dibuat total penjualan keseluruhan dengan cara menambahkan penjualan di kota Pekalongan dan penjualan di kota Batang. Kita ulangi lagi. Oke. Rumusnya adalah sama dengan berapa penjualan di triwulan pertama kota Pekalongan dan Batang? Kota Pekalongan 179.000 ditambah 99.000 di kota Batang. Teman-teman boleh mempersingkat nominalnya ya. Ini misalkan 179.000 kok sedikit sekali. Oh, ini dalam jutaan ya. Misalkan di sini. Dalam juta ya. Bisa seperti ini ya. Ini untuk contoh saja, tapi ini kita abaikan dulu. Nah, ini untuk anggaran tahun 2006 sudah selesai. Ya, bagaimana dengan anggaran tahun 2007? Dengan asumsi kebijakannya sama, ya. Kebijakan sebarannya sama, yaitu
Triwulan 1 30% untuk Pekalongan ya, 20% dan 30% lagi untuk Batang ini sama. Jadi ini berlaku untuk tahun 2006 dan 2007. Ini hanya untuk contoh soal ya, dan bisa saja berbeda. Nah, ini segini. Yang berbeda hanya harganya. Ini perbedaannya, yang berbeda hanya harganya. Makanya saya beri tanda. Totalnya sekian. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Selamat mencoba, saya nanti akan memberikan contoh soal, dipelajari dulu videonya, diulang-ulang, jika masih belum, cukup pemahaman maka bisa didiskusikan dengan teman yang lain, khususnya dengan kelompok satu, karena yang bertanggung jawab tentang materi ini adalah kelompok satu, atau bisa bertanya kepada saya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.